Nampaknya Kedah Darul Aman tak ingin melihat Johor Darul Taksim merayakan kemenangan Liga Super 2023 di rumah mereka. Jadi segala usaha mereka kerjakan dan hasilnya luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Sebuah gol penyama kedudukan, skor imbang di menit ke-90 plus 2. Itu berarti keinginan Johor untuk catat rekor 100% musim ini tidak akan bisa terjadi. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Dan seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih, baik yang terkini maupun yang sudah basi. Pokoknya bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan seperti biasa pula, kita akan membicarakan, kita akan membahas sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, negara-negara jiran, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Timor Leste, dan mana lagi ya? Sekitarnya. Hari ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang ini yang terjadi di Liga Super Malaysia. Itu keren sekali saudara-saudara. Keren menurut saya. Itu memang top lah, top. Kita beri acungan jempol. Kedah Darul Aman saudara-saudara. Kedah Darul Aman itu menggagalkan usaha Johor Darul Taksim untuk menyelenggarakan perayaan kemenangan Liga Super Malaysia 2023 di rumahnya Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman itu mencetak sebuah gol di menit ke-90 plus 2 untuk membuat Johor Darul Taksim gagal menang untuk kali pertama musim ini. Luar biasa saudara-saudara, luar biasa, luar biasa. Berarti ini apa ya? Ini catatan rekor ternoda. Johor tidak akan bisa mengakhiri musim 2023 dengan rekor 100%. Walaupun hasil imbang ini juga tidak akan banyak berpengaruh terhadap posisi Kedah Darul Aman di klasmen, tetapi apa yang dilakukan Kedah ini memang layak kita beri pujian, layak diberi sanjungan, karena ya ini mereka berani menjadi satu-satunya tim yang tidak dikalahkan Johor Darul Taksim di Liga Super Malaysia maupun di kompetisi lain di dalam negeri Malaysia musim ini. Ini akan seperti apa saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, sebuah pertandingan, sebuah perlawanan, sebuah game week menarik terjadi di Liga Super Malaysia pada hari Sabtu malam. Tempatnya di Kedah Darul Aman Stadium di Alor Setar saudara-saudara. Sebuah pertandingan yang menurut saya berkelas. Kelas saudara-saudara, keren. Kalau istilah Indonesia keren. Pertandingan itu mempertemukan Kedah Darul Aman melawan Johor Darul Taksim. Skornya 3-3. Skornya 3-3 ya saudara-saudara, 3-3. Sebuah pertandingan yang menurut saya sangat bagus sekali. Kedah Darul Aman mencetak gol, menjaringkan gol di menit ke-36 melalui Ile Ifedayo oleh Segun. Satu unggul 1-0. Kemudian di babak kedua di menit ke-50 Kedah Darul Aman kembali mencetak gol melalui Manuel Otel, pemain dari Filipina. Kemudian di menit ke-50 ya saudara-saudara. 2 menit kemudian Johor Darul Taksim menyamakan skor, menjaringkan gol melalui Corbin Ong. Kemudian pada menit ke-58 Heberty mencetak gol untuk membuat kedudukan, untuk membuat skor sama kuat. Draw, imbang 2-2. Kemudian ya seperti biasalah, Johor itu kalau sudah panas, mesin dia
sudah dalam kondisi yang bagus, itu akan terus berusaha untuk mendominasi, untuk mendikte, untuk membuat lawan dia menyerah. Dan hasilnya terbukti saudara-saudara. Menit ke-74 Arif Aiman membuat Johor Darul Taksim unggul 3-2. 3-2 saudara-saudara. Sebuah gol yang itu tentu saja disambut oleh gegap gempita, oleh sukacita, oleh kegembiraan para penyokong Johor, karena kemungkinan kemenangan akan membuat Johor Darul Taksim merayakan pesta juara Liga Super Malaysia musim 2023 saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, sayangnya saudara-saudara, ketika tampaknya kemenangan itu sudah berada di tangan JDT, para pemain ini sepertinya lupa. Pemain ini sepertinya terlena. Mereka tidak lagi fokus. Mereka tidak ingat bahwa sepak bola itu bukan matematika. Bahwa bola itu bulat. Bola itu bergulir terus, berputar. Tidak bisa diprediksi. Dan hasilnya saudara-saudara, hasilnya di luar dugaan, di luar prediksi banyak orang, di luar pemikiran. Bahkan saya percaya para penyokong, para pendukung Kedah Darul Aman sendiri tidak pernah menyangka ini bisa terjadi. Pada menit ke-90 plus 2, 92 lah. Ya, 92-93 kira-kira seperti itu saudara-saudara. Amir Bek Juraboev Amir Bek Juraboev itu menjaringkan gol yang membuat hasil akhir menjadi imbang. Draw 3-3 saudara-saudara. 3-3. Itu sebuah gol yang layaknya dianggap sebagai sebuah kemenangan di final Liga Champion Asia saudara-saudara. Wah, itu gokil, menurut saya keren saudara-saudara, keren karena ya momentumnya momentumnya yang pas dan apa ya, nilainya, value-nya luar biasa walaupun skornya hanya 3-3 dan itu tidak berpengaruh banyak pada posisi Kedah Darul Aman di klasmen. Kedah Darul Aman juga tidak otomatis menjadi pemuncak klasmen kan, tetapi itu value-nya, nilainya itu luar biasa dan memang itu pantas didapatkan oleh para pemain Kedah Darul Aman yang mereka benar-benar bertarung, memberikan perlawanan kepada JDT dengan pantang menyerah, tidak pernah lelah, tidak mau berhenti, tidak mau putus asa ketika keunggulan 2-0 yang sudah mereka dapatkan sempat disalib, sempat dikejar menjadi 3-2. Dan ya memang ini luar biasa saudara. Salut. Respect. Ini memang luar biasa saudara-saudara. Luar biasa dan mengejutkan. Karena kalau saudara-saudara ingat, pada pertandingan pertama, pada perlawanan pertama ketika Johor Darul Taksim menjamu Kedah Darul Aman di tanggal 9 April. Tanggal 9 April ya. 9 April di Stadium Sultan Ibrahim itu. Kalau saudara-saudara ingat, itu JDT menang 6-0 saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat waktu itu Fernando Forestieri, Faros Baharudin, kemudian Oscar Arribas, kemudian Bergson da Silva, kemudian Arif Aiman, kemudian Leandro Velasquez itu sama-sama mencetak 1 gol. Tetapi tampaknya ya semangat juang, dedikasi, kemauan, kerja keras, usaha itu membuat Kedah Darul Aman mampu membalas di pertandingan kedua di Alor Setar saudara-saudara. Dan ya memang hasil ini tidak mengatrol, tidak menaikkan posisi Kedah Darul Aman ke runner up atau ke posisi pertama, tidak. Tetapi ini bermakna luar biasa. Secara psikologis ini rasanya, nikmatnya itu seperti memenangkan Liga Champion Asia saudara-saudara. Karena kita sendiri tahu kan, JDT itu tim yang luar biasa lah. Tidak ada tandingannya di Malaysia. Tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa menandingi, bahkan tidak ada yang bisa menahan imbang. Tetapi tiba-tiba Kedah Darul Aman mampu melakukannya. Walaupun tidak menang ya, sekali lagi saya katakan, walaupun tidak menang, hanya imbang, hanya draw. Ini adalah capaian yang keren, yang bagus sekali, yang luar biasa. Dan ya tentu saja ini menjadi
kegagalan menang. Jadi untuk pertama kalinya di Liga Super, di Piala FA, di Piala Malaysia musim ini, di kompetisi domestik Malaysia, Johor Darul Takzim gagal menang. Ini untuk pertama kalinya, saudara-saudara. Dan ini pula berarti Johor gagal. Saya katakan gagal untuk menyelesaikan musim 2023 ini dengan rekor, dengan catatan, dengan 100% kemenangan. Walaupun masih ada, ya kalau gelar juara ini kan ya memang Johor ini sebenarnya sudah menang di sini juga mereka sudah juara, saudara-saudara. Jadi kalau kita bicara juara ya sudah pastilah 99,9%. Nah, hanya mukjizat, hanya bencana alam, hanya apapun itu, hanya keajaiban yang mencegah Johor juara. Tetapi kan yang dicari adalah rekor. Dan sekarang Kedah Darul Aman mampu menggagalkan rekor mereka. Imbang, draw yang dihasilkan Kedah Darul Aman atas Johor Darul Takzim ini maknanya apa, saudara-saudara? Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa sepak bola itu memang bukan matematika, saudara-saudara. Sepak bola itu adalah ilmu, adalah seni. Seni tidak bisa diprediksi. Itu. Jadi memang bola itu memang benar-benar bulat, saudara-saudara. Benar-benar bulat. Bukan bundar ya. Kalau bundar itu topi. Topi saya bundar. Tapi bola itu bulat. Seperti halnya bumi itu juga bulat. Ini membuktikan bahwa ya sepak bola itu seperti itu. Impossible is nothing. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dalam sepak bola. Selama kita berjuang, selama kita berusaha, selama keberuntungan itu menaungi kita. Dan sepak bola itu terkadang juga seperti itu. Keberuntungan, kemudian ya nasib-nasib baik itu kadang yang tim yang menang itu ya kadang hanya bermodalkan nasib baik saja, saudara-saudara. Dan ini juga membuktikan bahwa tim lain itu sebenarnya bisa. Tim lain di Malaysia itu sebenarnya bisa mengimbangi, bisa melawan Johor Darul Takzim jika mereka punya kemauan, jika mereka bersungguh-sungguh, jika mereka punya semangat pantang menyerah, jika mereka selalu berusaha, terus berusaha, gagal, begitu seterusnya. Ini membuktikan bahwa Johor itu ya punya titik lemah. Johor itu punya, JDT itu punya sesuatu yang tidak membuat mereka selalu superior. Mereka punya sesuatu yang membuat lawan mereka itu harus berani berkata, saya berani, saya bisa mengalahkan mereka, saya bisa menahan imbang mereka, saya bisa mencegah mereka. Itu. Jadi ini membuktikan bahwa Johor Darul Takzim itu bukan tim super. Dan ini juga harus menjadi evaluasi bagi pelatih maupun bagi para pemain Johor. Karena ini gol skor imbang ini terjadi di menit-menit akhir. Saudara-saudara. Nyesak sekali, saudara-saudara. Nyesak. Berharap saudara-saudara musim depan atau ya setidaknya di sisa musim ini sampai pertandingan terakhir nanti klub-klub dari Malaysia lain itu berusaha belajar dari apa yang dilakukan Kedah Darul Aman, belajar dari apa taktik, belajar dari strategi, belajar dari etos kerja, belajar dari semangat, dari spirit, dari kerja keras, dari kemauan Kedah Darul Aman untuk tidak mau menyerah begitu saja, untuk tidak mau tunduk begitu saja terhadap kekuatan, terhadap kuasa, terhadap kehebatan Johor Darul Takzim. Itu saya sih berharap seperti itu. Kenapa itu penting? Supaya kompetisi di Malaysia itu menjadi lebih ketat. Supaya Liga Malaysia tidak lagi disebut Liga Petani. Ya, bisa meniru sedikit persaingan di Liga Indonesia lah. Tetapi jangan semuanya. Karena tidak kompetitif juga di luar negeri. Setidaknya persaingannya, daya saingnya itu harus ditingkatkan. Sehingga tim-tim lain itu harus berpikir bagaimana caranya mengalahkan Johor. Mungkin saja musim ini, Kedah Darul Aman hanya bisa menahan imbang, skor draw 3-3. Bisa juga nanti di pertandingan berikutnya misalnya, ya walaupun ini agak sulit membayangkan juga sih, misalnya Kelantan United atau Kuching City atau Sri Pahang atau Penang atau PDRM
lima lawan yang akan dihadapi Johor Darul Takzim berikutnya itu mampu melakukan hal yang sama. Ya, menahan imbang, kalau bisa ya menang, mengalahkan. Kalau tidak bisa musim ini ya siapa tahu musim depan. Karena ya seperti yang saya katakan. Persaingan kalau ada satu tim yang terlalu dominasi itu tidak bagus, saudara-saudara. Tidak bagus untuk perkembangan sepak bola di sebuah negara, di liga. Walaupun Liga Super Malaysia menyumbang tim di Liga Champion Asia, saudara-saudara. Tetapi kan itu hanya Johor, tidak ada kesempatan tim lain. Jadi saya sih berharap supaya Liga Super Malaysia lebih kompetitif ya. Ya tim lain itu, kontestan lainnya, peserta lainnya berusaha meniru apa yang dikerjakan Kedah Darul Aman yang bisa menahan imbang JDT, saudara-saudara. Dan bagaimana dengan Johor Darul Takzim itu sendiri, saudara-saudara? Ya, hasil imbang ini ya memang agak disayangkan, saudara-saudara. Agak disesalkan lah. Menyesal sedikit boleh lah. Apalagi terjadi di menit-menit akhir ketika pertandingan, ketika perlawanan melawan Kedah Darul Aman itu akan berakhir. Sudah akan mencapai garis finish. Nah, itu sangat disayangkan. Tetapi terlepas dari hal itu, saudara-saudara, hasil satu kali imbang yang didapatkan ini tidak serta-merta, tidak otomatis menutup fakta bahwa Johor Darul Takzim tetap menjadi tim yang luar biasa di Liga Super Malaysia, di kompetisi sepak bola Malaysia musim ini. Catatan statistik menunjukkan, saudara-saudara, hingga hari ini mereka telah menjalani total 27 perlawanan, 27 pertandingan di segala kompetisi. 21 di Liga Super Malaysia, 4 di Piala FA Malaysia, 2 di Piala Malaysia. Dan masih ada di Liga Champion Asia. Dari 27 pertandingan total yang dijalani itu, 26 kemenangan dihasilkan dan hanya 1 skor imbang, 1 hasil draw yang dicetak. Kemudian Johor Darul Takzim itu juga secara total itu sudah menghasilkan 111 gol. Luar biasa, saudara-saudara, keren. Dan hanya menderita 8 gol. 8 gol dengan 3 diantaranya ketika menghadapi Kedah Darul Aman. Jadi mereka punya goal difference sekitar 103 dan persentase kemenangan itu mencapai 96,3%. Saudara-saudara, ini adalah sebuah catatan yang luar biasa. Catatan yang luar biasa bagi JDT, bagi fansnya, bagi manajemen, bagi pemilik, bagi semua yang mencintai Johor Darul Takzim, saudara-saudara. Saudara-saudara, selain itu hasil imbang draw melawan Kedah Darul Aman ini juga harus dijadikan pelajaran, juga harus dijadikan bahan evaluasi bagi manajemen, bagi tim pelatih, bagi para pemain semua ketika nanti Johor Darul Takzim menghadapi kompetisi yang lebih berat, Liga Champion Asia, saudara-saudara. Karena berdasarkan hasil undian, berdasarkan drawing yang dilakukan beberapa hari lalu, saudara-saudara, JDT itu masuk di grup I. Dan menurut saya ini grup yang tidak mudah, saudara-saudara. Kalau grupnya ada Bali United, ya itu mudah. Tetapi ini grup yang tidak mudah, saudara-saudara. Grup yang berat. Di situ ada tim-tim besar dari Korea, dari Jepang, dari Thailand. Luar biasa, saudara. Ada Ulsan Hyundai dari Korea. Kemudian ada Kawasaki Frontale dari Jepang. Kemudian ada BG Pathum United dari Thailand. Ulsan Hyundai adalah tim terbaik di Korea selain Jeonbuk. Kemudian Kawasaki Frontale itu juga sama saja. Tim yang bagus. Pernah diperkuat Chanatip Songkrasin. Kemudian BG Pathum United itu juga sama. Salah satu tim yang bagus di Thailand. Dan sekarang ini juga diperkuat Chanatip Songkrasin dan Terasil Dangda. Ada juga pemain dari Singapura. Si Ilham. Ilham apa Irfan ya? Nah, itu Fandi. Anaknya Fandi Ahmad. Nah, itu. Jadi ini akan menjadi tantangan yang luar biasa sehingga hasil imbang dari Kedah Darul Aman ini harus dievaluasi. Apa yang salah harus diperbaiki supaya tidak terulang nanti di Liga Champion Asia karena lawannya akan jauh
2 kali lebih tangguh, mungkin 3 kali lebih tangguh dari kebanyakan klub Malaysia, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Liga Super Malaysia, tentang kelanjutan pertandingan, perlawanan di game week ke-21 di Darul Aman Stadium di Alor Setar, di rumahnya Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman secara dramatis, secara luar biasa, secara mengejutkan mampu menahan imbang Johor Darul Taksim 3-3. Gol terjadi di menit ke-90 plus 2. Di additional time babak kedua. Jelang pertandingan berakhir. Jelang referee menuit peluit panjang. Tanda berakhirnya perlawanan. Ini sebuah catatan yang luar biasa, saudara-saudara. Catatan yang bagus sekali. Bagus. Karena ini berarti menjadi satu-satunya tim yang tidak dikalahkan JDT di Liga Super Malaysia maupun di kompetisi lain. Ini juga berarti mencegah JDT untuk menciptakan rekor kemenangan 100% di Liga Super Malaysia 2023. Itu tadi kita sudah bahas, saudara-saudara, dan saya rasa sudah cukup. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak menyenangkan, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka!